Ya kalian doain aja dah. Pokoknya aku mah sama dia mah terserah deh aku, walaupun aku gedek sama dia, aku kasihan sekarang. Apalagi semenjak semakin tahu buzzer-buzzer yang ketangkep di Bandung ini. Kalian merinding kalau tahu itu si bos buzzer itu nyuruh ngapain para buzzer yang ketangkep itu. Merinding beneran. Si NM itu nggak tahu apa-apa guys. NM itu nggak tahu apa-apa. NM itu nggak tahu percakapan perencanaan di belakang sebelum dia memeras. Benar. Ntar ya pada saatnya aku akan bikin cerpen cerita. Aku akan bikin cerita pendek. Nanti aku akan aku nanti mau gandeng penulis sih, udah ada penulisnya. Jadi aku mau bikin cerita pendek tentang aku mau judulnya Kartel Wannabe ya. Outfitnya thank you karena aku bawa Vimela yang ini. Jadi semua outfit aku itu nuansanya coklat karena aku mau menyesuaikan dengan Vimela aku yang ini. Aku bangga bawa Vimela kemana-mana. Cakep kan? Coba screenshot dulu. Mau nggak? Emang mereka dapat berapa banyak lah, sampai ada yang kebeli mobil Mercy guys. Aku tuh, kalian mau benci aku nggak masalah, kalian mau hujat aku nggak masalah. Yang penting kalian pinter, ya. Yang penting kalian pinter dan kalian tidak boleh menormalisasi kejahatan di dunia maya. Oke? Kalian mau hujat aku nggak apa-apa. Yang penting kalian pinter. Kemarin kalau nggak salah aku baca lagi tuh siapa lagi yang Black Campaign toko roti ya kalau nggak salah. Claremont atau apa tuh, ada lagi kan begitu. Bagus itu diproses, bagus diproses biar jangan dikasih celah orang-orang yang punya kekuatan dan punya masa di sosmed ini menggunakan followernya untuk apa, untuk ngedoxing, untuk Black Campaign, untuk gitu-gitu ya. Tapi tipsnya Kak Keira bisa sukses pendidikan apa karena aku juga punya anak SMA cewek. Nah boleh nih, ini adalah jangan ngomongin orang mandul ya, karena dia nggak bisa membahas tentang anak. Tips ya, jadi netizen, hidup di zaman sekarang itu bukan zaman kita yang seumur aku ya, bukan zaman kita SMA dulu. Apa-apa itu orang tua itu selalu bilang, selama kamu masih dibiayain oleh saya, kamu harus ikutin aturan saya. Gitu kan, selalu gitu kan kita ngedengar orang tua ngomong. Sekarang nggak zaman ngomong begitu ya. Mereka pun nggak minta dibiayain, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua membiayai hidup mereka gitu. Jadi nggak ada tuh kata-kata yang kok kamu nggak nurut ya, emang selama ini kamu siapa yang biayain. Hasil kasasi kapan Kak? Maret sayang. Zanzabella, aku lagi senyum-senyum sendiri lihat Zanzabella lagi jatuh hati kayaknya dia. Padahal aku udah sering lihat dia jalan sama pacarnya itu. Udah aku lanjutin dulu ya. Zaman dulu itu kita itu sama orang tua selalu dibilang, kalau kamu masih mau tinggal di rumah aku, masih dibiayain sama aku, kamu harus ikutin aturan aku, aturan ibu gitu ya. Itu zaman dulu say. Astaga senang. Itu zaman dulu say. Kalau zaman sekarang anak-anak nggak zaman digituin. Karena apa? Karena mereka juga nggak minta dilahirin say. Mereka juga nggak minta ada di dunia ini. Lu yang bikin itu anak jadi ada di dunia. Jadi ya udah, kewajibannya aja harus dipenuhi. Apa-apa sebagai orang tua yang menghantarkan dia sampai tercapai cita-citanya sesuai kemampuan tentunya ya, sesuai kemampuan. Anak-anak sekarang pasti kalau yang diajak ngomong nggak dengan ngotot, pasti tahu kok kemampuan ibunya itu, kemampuan orang tuanya itu sebatas mana sih ya. Ya Kak, ibuku kayak gitu dulu. Oh iya, itu nggak boleh ya, kalian jadi ibu itu nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati anak itu ya, nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti anak-anak. Keira cakep banget, Masya Allah, terima kasih Zanza. Enak kamu apalagi cakep banget. Jadi kita sebagai ibu, apalagi ibu itu kan orang yang paling dekat sama anak ya. 9 bulan kita mengandung dia, jadi tentu tahu apa yang
dia mau, apa yang dia rasain, apa keanehannya. Jadi pantang banget dari mulut seorang ibu itu mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati anak, ya. Kalau bisa menasehati itu dalam keadaan kepala dingin. Ibunya juga jangan emosi, anaknya juga. Kalau ada salah, ingat ya, semua itu bisa dibicarakan baik-baik. Nasihat itu tidak harus dengan kekerasan dan makian, ya. Dengan kasih sayang, malam-malam dielus kepalanya, kamu nggak boleh begini, nanti begini, gitu. Hai sayang, capek? You wanna buy something? Hah? Lemon? Oh iya, nggak mau minum? Nah, anak aku belanja sendiri, aku mah enak minum kopi di sini. Say hi. Gitu. Tugas aku adalah apa? Ngasih ATM, ya. Ngasih ATM sama ngasih tahu nomor PIN. Tuh tugas ibu, ya. Jadi sekarang nggak usah kalian itu. Udahlah, pokoknya saran dari aku kepada para ibu, ya, jangan kalian mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti anak kalian. Ini tas ini Vimela sayang, ini Vimela, ini produk UMKM. Nah, ini tas yang sangat membanggakan teman-teman aku kalau keluar negeri pakai ini. Masa aku yang punya nggak pakai? Makanya baju aku semua nuansa coklat karena aku bawa yang warna coklat. Besok peluk elus aku ya. Ya kalau kamu anak aku atau kamu bestie aku atau kamu membutuhkan kakak, nggak semua wanita pantas jadi ibu loh. Ya betul sih, I agree ya Zanza ya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang mempunyai pengalaman nggak baik dengan orang tuanya itu pasti menjadi pelajaran berarti buat dia. Jadi apapun ya teman-teman, apapun yang terjadi, kalau misalnya kalian itu menjadi seorang anak yang tidak beruntung memiliki seorang ibu, nanti kalau kalian jadi ibu, kalian lakukan apa yang pengen kalian lakukan, atau kalian lakukan apa yang seharusnya kalian terima dari ibu kalian, ya. Hai Keira, santun banget ya. Insya Allah ya. Kayaknya kuncinya cuma satu. Masa depan ini punya anak-anak. Orang tua itu cuma bisa mengawasi. Kalau kalian yang sekolahnya di Impres kayak aku dulu ya, selalu digambar di tembok sekolah SD Impres aku. Tut Wuri Handayani, itu artinya apa? Membiarkan tapi diawasi. Ya boleh apapun tapi awasin. Lawan pembuli apalagi yang bopeng kayak ya, lawan, pokoknya lawan, injak balik pokoknya. Jadi tip buat kalian semua yang menjadi ibu, anak itu dijadiin kawan aja, ya. Gak usah marah-marah. Zanzabella tuh, kayak Zanzabella tuh anaknya cakep banget. Senang aku juga lihat anaknya, santun lagi. Kalau sekarang gimana kalau kalian mau mendapatkan atau kalian mau memiliki anak yang santun? Nah benar, jangan jadi ibu giling beranak buang tapi nggak bisa jadi ibu betul. Jangan kalian maunya dihormati tapi kalian sendiri sama anak kabina-bina teing. Tahu nggak kabina-bina teing, keterlaluan. Ingat, mereka itu kagak minta dilahirin, ya. Walaupun tidak semua orang berhak menjadi ibu, tapi please deh belajar ya. Bukan nggak bisa, kalian harus belajar jadi ibu. Jangan cuma bisanya menikah punya anak, ya. Insya Allah tabarakallah. Coba tadi kalau aku punya obat. Di sini ada toilet nggak sih? Ada, tapi kotor banget. Kotor banget. Kamu dari situ ya? Tapi aku pengen pipis. Ya udah. Apa di mall jauh kan? Jauh jalannya, mami kebelet. Ya udah, sini nggak apa-apa. Ya sudah, sekian ya. Terus aku mau ngukur jalan lagi karena masih ada beberapa kebutuhan anak aku yang harus dibeli. Yogurt. Coba. Buat pegel-pegel ya. Oke, selamat siang juga buat kalian Zanza. Ketemu ya, aku pulang dari Melbourne ya. Untuk netizen plus 62, serius dulu nih. Besok kan bulan puasa ya. Aku mengucapkan maaf lahir batin. Maaf kalau selama ini aku tuh mulutnya suka jedar. Aku janji selama bulan puasa aku akan santun ya. Aku akan menjaga lidah